Halo saudara, saya Uncle Mandil dan di sini Uncle Mandil akan menjawab. Ada yang bertanya kepada saya mengenai eh, respon atau pemahaman dari Uncle tentang Katolik ya, tentang Katolik ya. Jadi kalau saya lihat di beberapa media sosial itu banyak sekali adanya miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini saya sangat eh, respect ya, dan ketika saya ditanya bagaimana respon atau tanggapan dari Uncle mengenai gereja Katolik ya. Dan di sini saya menjawab atas apa yang saya ketahui, atas apa yang saya observasi. Di sini saya jawab ya. Dan juga nanti saya akan kasih tanggapan saya mengenai apa yang saya observasi tadi ya, khususnya mengenai gereja Katolik. Ini adalah pertanyaan yang datang kepada saya, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang pas di dalam apa yang saya presentasikan ya, buat teman-teman saudaraku Katolik yang menyaksikan ini. Jikalau ada beberapa hal yang mungkin bagi saudara kurang tepat ya, silahkan untuk bisa uh, meluruskan lah ya. Dan di sini saya menjawab apa yang ditanyakan kepada saya. Nah, saya harus memahami dulu apa itu doktrin dari gereja Katolik ya. Dimana ketika saya mempelajari, di situ doktrin dari gereja Katolik adalah ada latria. Latria itu artinya penyembahan hanya kepada Tuhan Allah. Kemudian ada hiperdulia, yaitu penghormatan khusus kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria yang penuh rahmat. Ini bisa kita lihat kalau dasar Alkitabnya itu Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Dan karena dia adalah Bunda Allah. Ya, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan mengapa Bunda Maria disebut Bunda Allah ya. Dan yang ketiga yaitu dulia. Dulia itu adalah penghormatan kepada orang suci. Penghormatan kepada orang suci. Jadi ada tiga tadi, yaitu latria, hiperdulia, dan dulia. Jadi selain latria, jenis lainnya tadi yaitu hiperdulia dan dulia itu hanyalah apa? Penghormatan ya. Jadi penghormatan itu ditujukan kepada Bunda Maria dan kepada orang-orang suci. Tetapi kalau mengenai penyembahan ya, penyembahan itu yaitu latria tadi, di mana penyembahan hanya kepada Allah. Jadi orang-orang Katolik mengenai penyembahan, mereka menyembah Tuhan Allah ya. Tapi kalau untuk hiperdulia dan dulia, ini sebagai ungkapan rasa hormat, penghormatan mereka ya. Penghormatan. Tidak perlu sebenarnya diperdebatkan mengenai hiperdulia ya. Karena ada yang ya, orang-orang yang memanas-manasi atau mengompori atau salah paham mengenai hiperdulia dalam doktrin gereja Katolik. Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan ini, karena bagaimanapun ya, kalau kita lihat saudara-saudara kita gereja Katolik itu menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Sementara hiperdulia dan dulia itu bentuk penghormatan, ungkapan rasa hormat mereka gitu dia, bukan penyembahan gitu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu kita tuding dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di akhir dari doa dari saudara-saudara kita Katolik, itu
tetap menyebutkan yang namanya onoma. Apa itu onoma? Yaitu kalau kita lihat dasar Alkitabnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 ya. Yaitu atas nama. Jadi ini onoma. Dia bentuknya tunggal ya, bukan jamak, bukan nama-nama tapi nama. Dalam satu nama itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin, gitu ya. Jadi salah satu yang membuat saya memberikan respon yang baik bagi saudara-saudara saya gereja Katolik adalah sistem organisasinya yang kalau saya lihat rapi gitu ya. Rapi, sistem organisasinya rapi banget gitu. Kemudian secara hierarki, sistem hierarkinya ya juga sangat jelas ya kalau saya perhatikan. Inilah yang mungkin membuat gereja Katolik itu bisa berbicara tentang perdamaian dunia. Karena organisasi yang begitu rapi dan juga sistem hierarki yang jelas tadi, sehingga mereka mampu untuk berbicara tentang perdamaian dunia gitu. Tetapi jauh di atas semua itu, respon baik saya kepada orang atau saudara-saudara saya gereja Katolik yang terpenting, yang paling penting ya, yang mereka pegang, yaitu saudara-saudara kita gereja Katolik yang mereka pegang sampai hari ini adalah Yesus adalah Tuhan. Itu udah cukup gitu dia. Itu yang mereka sampai hari ini masih pegang. Jadi tidak perlulah untuk memperdebatkan yang lain. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita gereja Katolik itu masih yang namanya memegang Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi penghormatan kepada yang hiperdulia tadi kepada Bunda Maria dan juga dulia orang-orang suci, ya sah-sah aja memberikan rasa hormat gitu ya, nggak masalah gitu dia. Karena di dalam gereja Katolik ya ada latria tadi, di mana penyembahan itu hanya mereka tujukan kepada Tuhan Allah gitu dia. Dan di akhir dari doa mereka juga mereka menyebutkan onoma dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gitu dia. Dan kalau kita lihat di mana pengakuan iman dari gereja Katolik itu percaya kepada Tritunggal, itu percaya. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu percaya gitu. Dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak apa-apa bagaimana cara mereka mengekspresikan doktrin apapun, asalkan doktrin itu sesuai dengan firman Kristus, ya nggak masalah gitu dia ya. Jadi ini yang menjadi satu respon saya bagi saudara-saudaraku gereja Katolik. Jadi kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya, biarlah kita bersatu memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus, di mana telah hadir Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyelamatkan kita dengan cara Dia telah mati hingga di atas kayu salib, dan Dia telah bangkit dari kematian, membuktikan kemenangannya. Maut tidak bisa menguasainya, hidup selama-lamanya, dan Dia berjanji datang kembali menjemput saya dan saudara. Ya, saya Uncle Mandil sangat-sangat meresponi baik saudara-saudaraku di dalam gereja Katolik, karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya, dan jangan biarkan hati kita diisi oleh hal-hal yang bukan firman Kristus. Gitu. Biarlah hati kita ada firman Kristus mendapat tempat di hati kita. Ya, ini yang menjadi satu respon saya. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Bagi seluruh saudaraku gereja Protestan, gereja Katolik,
Tuhan Yesus memberkati.